Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkompimda, ada tokoh agama dan MKB, serta Mas Triwati dengan Ibu Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Nah, selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Mas Triwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang TJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak. Ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis, dan kami setelah terbit persetujuan teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Triwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri Mas Heri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu
Dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, Ya. dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah. Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-161. Kali ini agak beda, kami mengunjungi seorang tokoh masyarakat Minahasa di kawasan Kota Bekasi yang kemarin mereka mengalami aksi intoleran. Ibadah mereka pada Minggu 22 September 2024 mendapat gangguan dari seorang oknum ASN Kota Bekasi, dan kemarin ini videonya begitu viral di media sosial dan banyak perhatian yang ditujukan para netizen terhadap masalah ini. Dan kemarin pada 24 September 2024 juga pejabat Wali Kota Bekasi sudah menyampaikan sikap, juga Ibu ASN yang kemarin itu bersikap intoleran sudah meminta maaf atas kasus ini. Tapi dalam kesempatan ini podcast Majalah Narwastu akan menampilkan curahan hati seorang anak bangsa yang kemarin mengalami aksi intoleran di daerahnya. Beliau adalah Bapak Johnny Lalamentik. Beliau ini seorang tokoh masyarakat Minahasa di Kota Bekasi. Beliau pernah menjadi ketua kerukunan keluarga Kawanua di Kota Bekasi. Beliau juga pernah menjadi majelis jemaat di GPB Gloria sebelum kembali lagi ke gereja Gemim Jemaat Trinitas yang merupakan gereja mula-mula waktu beliau dulu tinggal di Manado. Perlu juga kami sampaikan, Pak Johnny Lalamentik ini semasa belum pensiun pernah dipercaya sebagai kepala pusat pengendali operasi Garuda Indonesia. Jadi beliau ini seorang yang aktif, selain aktif berkarir juga aktif melayani. Di masa mudanya beliau juga pernah menjadi guru sekolah minggu. Kemudian begitu berkeluarga, aktif di gereja, kemudian menjadi majelis penatua, dan sekarang di Gemim Trinitas di Kota Bekasi dipercaya sebagai penasehat juga sebagai ketua lansia. Para sahabat Narwastu, kita akan mendengarkan curahan hati seorang anak bangsa yang kemarin begitu shock karena kasus ini muncul, ibadah mereka terganggu karena di saat mereka ibadah ada gangguan yang membuat heboh di lingkungan sekitarnya. Shalom Pak Johnny Lalamentik. Shalom. Bapak sehat ya? Ya. Ya. Kemarin itu Bapak begitu banyak digunjingkan para netizen juga di berita media online. Boleh tahu Pak, ini kan Bapak baru ketemu ini pertama kali dengan Majalah Narwastu Podcast. Ya. Ya. Boleh tahu Pak, apa yang Bapak rasakan pada Minggu 22 September 2024 ini ketika ada gangguan ya? Beribadah, Bapak lagi khusyuk beribadah pada Minggu bersama jemaat di sini, tapi ada gangguan dari tetangga yang notabene ini seorang ASN pemerintah Kota Bekasi. Silakan Pak. Ya. Baik, para pencinta Narwastu, saya mau menyampaikan bahwa pada tanggal 22 September kemarin, sebelum kami memulaikan ibadah, saya pergi ke tempat ibadah kita. Memang sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi gangguan. Tapi hal itu saya acuhkan saja, dan
ada seorang ibu yang juga ASN sebagai guru, ya, namanya Dian, itu yang teriak-teriak sampai ditegur sama tetangga saya yang ada di depan, Ibu Simanjorang. Terus dia bilang, ini kan rumah tinggal, bukan tempat, bukan gereja, bukan tempat ibadah. Ya memang ini rumah tinggal, tapi kami itu beribadah, dan menurut saya beribadah itu adalah hak daripada seluruh warga negara Indonesia. Karena saya tahu bahwa di negara Indonesia ini diberikan kebebasan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang kita tinggikan dan kita agungkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan itu juga, kebebasan itu juga adalah suatu konstitusi daripada negara Indonesia, dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, baik di pasal 28 maupun pasal 29. Ya itu aja yang saya tahu. Nah, oleh sebab itu pada saat kami beribadah dan kami mendapat, boleh dikata mendapat tantangan, sebenarnya hal ini bukan baru pertama. Bukan baru pertama. Memang pada saat itu kami juga, sebelum kami melaksanakan ibadah itu pada tanggal 16 Juni dan juga pada tanggal 23 Juni, di mana sebelum itu pada hari Sabtu saya sempat ketemu dengan tetangga saya, karena memang hubungan kami pada waktu itu adalah baik sekali. Dan jadi saya tidak menyangka kalau kami dilarang untuk beribadah, karena beliau itu pada saat-saat mereka meninggalkan rumah, kalau mereka berliburan, mau lebaran, Bapak itu selalu menitipkan rumahnya kepada saya. Karena saya sudah pensiun, jadi saya kebanyakan di rumah. Bapak itu menitipkan. Ya, saya oke-oke aja, karena sebagai hubungan bertetangga, saya selalu ikut. Dan kalau mereka pergi, ya saya boleh dikata hampir berapa jam itu saya keluar, ngecek kalau situasi aman atau tidak. Nah itulah, jadi pada tanggal 22 itu saya kira itu terjadi karena mungkin mereka merasa terganggu. Tapi kalau menurut saya, kami sangat-sangat tidak mengganggu. Baik dalam kami beribadah, karena kami ini adalah umat, boleh dikata kami beribadah itu dari gereja tua. Jadi gereja mula-mula bersinode di Indonesia adalah gereja Gemim. Jadi baru gereja NTT, baru gereja Maluku, terakhir adalah GPIB. Jadi yang pertama kali bersinode adalah Gemim. Nah, karena Gemim itu, jadi kami tidak teriak-teriak dan kami tidak ribut dan jadi kami beribadah sangat sangat tenang lah, tidak ribut lah. Sampai pada suatu waktu pas saya keluar dari tempat ibadah, karena waktu itu kesehatan saya pada waktu itu kurang sehat, saya keluar. Tahu-tahu Pak RT sama Pak RW datang, dan saya ngobrol dengan Pak RT sama Pak RW di depan, di dalam halaman daripada tempat saya. Dan Pak RT sama Pak RW mendengar, kok sayup, tidak ada suara. Dan
Dan sebenarnya RT Eure juga memberikan izin untuk ibadah di sini. Iya, karena begini, pada waktu saya dengan pendeta, saya kontrakin rumah ini kepada pendeta karena saya sudah pensiun. Ini penghasilan inilah untuk nambah-nambah, boleh dikata belanja saya setiap bulan gitu. Karena pada waktu saya pensiun, saya mengambil semuanya. Karena kita diberikan pilihan, saya mengambil semuanya. Itu keputusan saya pada waktu itu. Jadi saya sudah tidak menerima penghasilan bulanan daripada pensiun saya. Yang saya cuma dapat jaminan sekarang dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Garuda Indonesia, terakhir saya berkarya di situ, adalah jaminan kesehatan, sama saya mendapat fasilitas kalau saya mau ikut terbang kemana saja dalam 1 tahun, saya mendapatkan 2 kali, yaitu sekali saya dapat FOC atau free of charge, dan 1 kali saya dapat hanya bayar 10%. Iya. Gitu. Kembali pada kegiatan ibadah pada Minggu 22 September 2024 yang lalu. Iya. Sebagai seorang Kristiani, apa refleksi Bapak dari kejadian itu yang kemudian videonya viral di media sosial, Iya. dan membuat jutaan orang di Indonesia ini heboh dan mempergunjingkan kasus intoleran ini? Ya, saya sangat kaget saja. Seorang ASN harusnya dia terikat dengan fakta integritasnya sebagai ASN, dan dia lebih mengerti dan lebih paham sebenarnya mengenai perundang-undangan yang ada, dan juga mengenai undang-undang, khususnya undang-undang pasal 28 dan pasal 29. Saya kira dia sangat paham karena dia adalah seorang ASN, dan dia juga bukan seorang ASN hanya bergolongan 1 atau bergolongan 2, tapi dia adalah sudah bergolongan 4, dan dia seorang pejabat sebagai pejabat eselon 3. Jadi saya kira sebenarnya beliau itu tahu persis sebenarnya. Gitu Pak ya? Ya, tahu persis, ya. Iya. Kemudian pada 24 September 2024 sudah ada pertemuan dengan pejabat Wali Kota Bekasi ya, dengan ibu itu. Ya. Kemudian hadir juga di situ dari tokoh-tokoh Kristen di Kota Bekasi ya, seperti Ya, PGIS, juga pendeta dari Gemim Trinitas di situ. Iya. Boleh tahu Pak, apa yang Bapak bisa bagikan kepada para sahabat Narasu dari hasil pertemuan itu? Pada hasil pertemuan tersebut, bahwa kita diadakan pertemuan di situ dengan pejabat-pejabat yang ada di Kota Bekasi, ada dari pimpinan dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bekasi ya? Kota Bekasi, mereka ada hadir di sana, dan juga ada beberapa pendeta. Nah, juga pada saat itu bukan hanya pejabat dari pemerintah Kota Bekasi, tapi di situ juga ada dari Pak Dandim, dari Pak Kapolsek. Nah, mereka juga ada pada saat itu. Nah, jadi pada saat pertemuan itu kami sebagai warga Kota Bekasi sangat betul-betul sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan mediasi maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih, karena pada saat itu juga baik dari Kesbang Pol itu juga mengarahkan supaya ya kita harus saling ada pengertian, saling toleransi sesama kita gitu dalam beribadah. Terus dari mereka juga di mana dari pemerintah Bekasi ini
boleh dikata mengambil suatu tindakan, boleh dikata, untuk mendamaikan antara kami sebagai jemaat yang beribadah. Karena ini kami beribadah di sini, kami bukan mau membangun gedung gereja, tidak, tapi kami hanya beribadah bersama dengan ibu ASN tersebut. Jadi kami diperdamaikan dan kami menerima ucapan mohon maaf daripada ibu tersebut. Nah, cuma hanya kelanjutannya di mana pemerintah mengambil alih bagaimana kita akan beribadah untuk selanjutnya. Nah, itu kami sudah serahkan juga kepada pemerintah setempat, dan mengenai ibu itu pelanggaran yang beliau lakukan itu kami serahkan juga kepada pemerintah, kepada pimpinannya di pemerintahan Kota Bekasi ini. Biarlah itu menjadi wewenang daripada pemerintah untuk melaksanakan teguran atau apapun kepada yang bersangkutan. Jadi kami berterima kasih Bapak Wali Kota begitu bijaksana dalam hal ini, dan begitu juga dari pimpinan FKUB, mereka mengambil alih untuk bahwa mereka merencanakan bahwa kami akan direlokasi ke tempat yang lain. Tetapi saya kira hal itu mungkin bagi pemerintah maupun daripada bapak-bapak yang di FKUB tidak terlalu mengerti mengenai tata ibadah daripada kami. Begitu juga kalau kita direlokasi di tempat di mana itu adalah tempat daripada jemaat yang lain. Jadi itu mungkin mereka tidak mengerti bahwa kami akan terjadi benturan-benturan dalam beribadah. Di samping benturan-benturan dalam beribadah, maka apalagi kita akan menghadapi perayaan Natal nanti, di mana pasti gereja yang kami akan ditumpangi di sana itu juga sudah punya jadwal-jadwal yang mereka harus lakukan dalam perayaan Natal. Dan kami rasa itu akan berbenturan karena kami nanti tidak punya slot untuk kami beribadah di situ. Ya. Tidak Jadi punya slot. Jadi seandainya Bapak mencurahkan isi hati Bapak dalam ruang podcast ini, Bapak masih ingin tetap beribadah di sini, begitu? Ya, kami menginginkan kalau kami umpamanya, apalagi kalau perayaan Natal nanti, kalau kami tidak punya slot, terus kami mau beribadah di mana? Itu masalahnya. Kalau gitu, apa yang Bapak mau sampaikan kepada Pak Lurah yang menonton podcast ini, atau kepada pejabat Wali Kota Bekasi terkait dengan tempat ibadah, apalagi menjelang Natal? Silakan, Pak. Ya, saya mengharapkan bagi pemerintahan di Kota Bekasi, kami sudah berdamai, sudah lihat karena Kota Bekasi ini dia dinyatakan sebagai kota toleransi, kami tidak berbuat macam-macam. Kami mengharapkan supaya kalau bila mana kami beribadah, betul-betul tempat ibadah tersebut kami bisa pergunakan betul-betul dengan sepenuhnya, karena tidak akan berbenturan dengan jemaat yang lain. Karena hal itu pernah kami sudah alami. Kami sudah alami hal itu. Pada tahun 2017, di saat kami berdiri, kami hadir di Kota Bekasi. Kami memang ada mulainya beribadah di Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Kami dikasih waktu pada jam 17 sore. Kami beribadah di sana. Tetapi menjelang pertengahan tahun 2017, kami juga sudah mendapat pemberitahuan daripada pendeta maupun daripada majelis di situ bahwa mereka pada menjelang Natal di mulai dari bulan November
mereka juga begitu padat. Jadi kita sulit untuk mendapatkan slot. Tapi sampai kami berusaha, kami pindah, kami sempat beribadah di Ruko, di Galaxy, tapi karena COVID, padahal pada waktu itu kami sudah membayar sewa ruko tersebut, tapi kami tidak bisa pergunakan, uang kami hilang begitu saja, sampai kami tidak bisa beribadah. Dan kami sempat beribadah di mall. Tapi pada waktu kami beribadah di mall, kami harus tunggu dulu mereka yang beribadah pagi hari. Baru kami gantian beribadah. Sebelum kami selesai beribadah, sudah ada lagi rombongan dari gereja lain untuk mau beribadah. Jadi ya betul-betul kami dari segi pembinaan jemaat kami tidak dapat. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Bekasi, Pak. Betul. Iya. Kemudian terkait dengan acara ibadah dalam waktu dekat ini, kejadian tanggal 22 September. Kemudian hari Minggu seminggu lagi, jemaat Bapak ini mau ibadah di mana? Nah, itu kami menunggu berita dari pemerintah. Kami mau beribadah di mana, gitu. Jadi ya kalau diizinkan, kami mau tetap beribadah di sini dulu supaya jangan kami tidak ada ibadah, karena ibadah itu kan boleh dikata harus. Begitu, Pak, ya? Iya. Ya. Kemudian Pak Johnny Lalamentik, ini sedikit agak ke pribadi. Bapak dulu sibuk berkarir di Garuda Indonesia, ya? Iya. Tapi Bapak masih menyempatkan waktu untuk melayani. Iya. Bahkan dari sejak muda sudah menjadi guru sekolah minggu, ya? Betul. Boleh tahu, Pak, apa yang mendorong Bapak? Kok Bapak itu nampaknya militan sekali untuk melayani di gereja? Ya karena saya merasakan kehidupan itu, kita beribadah, kita melayani, itu suatu panggilan di dalam kehidupan kita. Untuk diketahui, saya mulai 16 tahun saya sudah jadi guru sekolah minggu. Pada waktu saya mau lulus SMA pada tahun 72, itu saya sebenarnya ditawarin untuk ambil sekolah teologi, ya. Tapi pada saat itulah, untuk diketahui, bapak saya sebagai seorang PNS juga pada waktu itu, saya baru umur 10 tahun, bapak saya sudah pensiun. Karena kami keluarga besar, saya anak ke-7 dari 9 bersaudara. Nah, jadi kalau saya pikir saya mau kuliah di teologi, ya di Tomohon, waduh, siapa yang akan menanggung biaya kuliah saya? Itu satu. Kedua, kalau saya kuliah di Tomohon belum tempat tinggal. Nah, jadi itu begitu besar biayanya kalau saya kuliah. Oleh sebab itu, pada tahun 73, dengan nekat saya naik kapal datang ke Jakarta. Tahun 73. Saya ada di Jakarta. Nah, itulah perjuangan awal saya. Nah, waktu itu setelah saya diterima untuk berkarya di Pelita Air Service, di mana waktu itu adalah perusahaan penerbangan dari Pertamina. Mereka lah yang mendidik saya dalam dunia penerbangan. Pada saat itu pun saya sebagai karyawan dari Pelita Air Service, saya juga ditangkap Tuhan untuk jadi guru sekolah minggu. Di situ, Pak, ya? Iya, di GPIB yang ada di Tebet. GPIB Gloria? Bukan. Bukan Gloria. Gloria yang di sini. Yang di Tebet itu, yang di Pancoran, ya? Yang di Pancoran. Nah, itu. Saya jadi guru sekolah minggu di situ. Dan untuk pembinaan saya bergabung bersama-sama sebelum Dr. Yandi Hutasoid menjadi dokter. Saya sama-sama juga ikut terlibat di LPMI. LPMI? Iya, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Jakarta. Oh, waktu itu. Pak, ya. Terus kami ada
buka persekutuan di Jalan Imam Bonjol 18 Begitu ya. yang akhirnya menjadi Dulos Sama Pak Ruyandi Hutasoit. sama Ruyandi Hutasoit. Jadi Bapak tidak asing lagi dengan Pak Ruyandi Hutasoit ya? Tidak asing. Oke. Itu tadi saya tambahkan lagi GPB Bukit Muria yang Bukit Muria, betul. yang di Tibet, GPB Bukit Muria. Saya mengajar lagi guru sekolah minggu di sana di sektor 7. gitu ya. Ya. Jadi setelah Bapak penatua dan pernah juga jadi bendahara PHMJ di GPB Gloria. Ya. Jadi sampai sekarang Bapak sudah terbiasa berkhutbah ya? Ya, saya sudah terbiasa, Oke. Pak Joni Lalamintik, yang terakhir Pak. Ini kan kasus intoleran ini kan begitu heboh. Ya. Jutaan orang di Indonesia ini mengetahui dari media sosial karena video viral yang dibuat oleh anak Bapak Ronaldo Lalamintik. Ya. Ya. Dan ini juga yang menggerakkan Pemkot Kota Bekasi barangkali bereaksi cepat karena ada juga demo-demo yang menyuarakan masalah yang kita anggap cukup memprihatinkan ini. Ya. Ya. Ada yang Bapak mau sampaikan barangkali kepada para netizen atau warganet yang banyak juga memberikan dukungan moral kepada Bapak? Ya. Juga kepada ormas yang Pancasilais, Pemuda Batak Bersatu, juga anggota dewan ya? Ya. Dari PDIP, PSI, dan yang lain. Silahkan Pak. Baik. Untuk itu saya berterima kasih kepada saudara-saudara walaupun secara darah tidak ada hubungan keluarga, tapi mereka itu begitu terdorong oleh darah mereka, solidaritas sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang yang seiman, mereka sampai melakukan hal itu. Sebenarnya mereka lakukan itu bukan karena ada permintaan dari kami atau apa, tapi mereka sendiri yang turun bergerak. Dan saya sudah sampai juga berpikir bukan main biaya yang mereka harus keluarkan untuk aksi yang mereka lakukan. Oleh sebab itu saya sebenarnya anggota dari jemaat daripada Trinitas ini adalah orang yang paling tua. Saya yang paling tua daripada jemaat ini. Dan sangat berterima kasih atas apa yang mereka sudah lakukan. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi, khususnya Pak Wali Kota yang begitu aktif, Pak Gani, langsung menangani akan hal ini, memberikan supaya ada perdamaian, dan juga kepada FKUB, ketuanya Pak Manan, begitu aktif. Pak Manan itu langsung datang untuk supaya jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Itu mereka begitu aktif. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada FKUB yang begitu aktif, begitu baik untuk menangani akan hal ini. Dan juga kepada Pak Camat, Pak Lurah, Lurah Kayuringin, yang mereka begitu aktif. Sebab itu kami mengharapkan, karena hal ini sudah terjadi, ya itu tidak bisa kita hanya langsung mengatakan bahwa sudah selesai, tapi ini belum selesai karena kami juga belum mendapat, apa mungkin sebentar kami akan dapat pemberitahuan bahwa mulai kapan kami pindah atau kami beribadah di tempat mana, atau kami bisa melanjutkan di sini untuk beribadah. Itu yang kami harapkan sebenarnya, supaya kami bisa beribadah di tempat ini. Karena kalau terjadi benturan tempat ibadah, karena mereka juga harus pakai tempat ibadah, kami mau beribadah di mana? Berarti kalau kami tidak diberikan tempat, ya berarti kami beribadah di jalan. Saya kira itu mungkin. Oleh sebab itu kami mengharapkan kalau pemerintah Bekasi mau memberikan bagi kami jemaat Gemim Trinitas untuk bisa mendapatkan sebidang lahan barangkali, ya kami rela, kami akan berkorban mati-matian, walaupun kami hanya membuat tenda atau gubuk untuk kami bisa beribadah, tapi tidak terganggu dengan jemaat dari yang lain. Itu aja saya kira. Dan sekali lagi terima kasih
kepada ormas, kepada saudara-saudara yang begitu memperhatikan kami. Begitu juga ada beberapa pimpinan atau beberapa anggota DPR yang ikut turun. Mereka begitu memperhatikan kami. Aduh, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Begitu juga kepada semua netizen yang begitu luar biasa. Aduh, kami sangat kaget. Karena begitu juga para mereka yang boleh dikata bergerak dalam bidang mengenai toleransi, mereka begitu aktif. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Dan terakhir, saya sangat berterima kasih juga kepada Narwastu yang sudah ikut berperan supaya betul-betul toleransi itu ditegakkan. Dan saya juga mengharapkan bahwa Kota Bekasi ini akan menjadi betul-betul kota tertoleransi. Kalau bisa mendapat predikat nomor 1A, itu yang kami harapkan. Sebab itu apa yang terjadi, saya sebagai orang yang tertua daripada Trinitas, saya mengucapkan mohon maaf. Saya minta maaf kalau sampai terjadi hal ini sehingga bisa mengganggu ketentraman para bapak-bapak saya. Saya minta maaf. Tapi biarlah ini ditangani serius oleh pemerintah dan ini boleh berjalan dengan baik, dan saya akan betul-betul menghormati, mengangkat jempol untuk Pak Gani sebagai pejabat Wali Kota Bekasi pada saat sekarang ini. Iya. Terima kasih. Baik, para sahabat Narwastu, itulah curahan hati seorang anak bangsa yang kemarin video kegiatan ibadah mereka yang terusik karena aksi intoleran menjadi viral di media sosial. Ini sebuah pelajaran berharga bagi semua anak bangsa, tidak hanya di Kota Bekasi, tapi juga daerah lain. Netizen tidak bisa kita anggap main-main. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang signifikan dalam menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu ada istilah sekarang ini, no viral, no justice. Karena itu kepada pemerintah juga kita harapkan, jangan karena ada suara dari netizen atau warganet, baru ada aksi untuk memperbaiki sebuah kebijakan. Kepada pemerintah Kota Bekasi juga kita harapkan, inilah suara hati dari seorang anak bangsa, Pak Johnny Lalamentik, mohon didengar. Ini adalah hak asasi semua warga negara untuk beribadah. Jadi tolong diperhatikan, apalagi ini menyongsong Natal. Pak Johnny Lalamentik tadi berharap supaya ada tempat ibadah mereka yang layak untuk diperhatikan dalam menyongsong Natal ini. Pak Johnny Lalamentik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kiranya Bapak selalu sehat bersama jemaat. Amin. Ya, kita juga berdoa Kota Bekasi ini senantiasa hidup dalam suasana sejuk, rukun damai, dan semua umat beragama supaya saling menghargai dan saling menjaga keamanan di tempat masing-masing. Itulah podcast kami bersama tim Majalah Narwastu dengan Pak Johnny Lalamentik. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan salam Pancasila. Tuhan memberkati kita. Amin. Damai di hati.